Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi S1 Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap integritas laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai variabel moderat tinggi. Berikut adalah peneliti dalam penyusunan ini: Amir Fatul Qarib, Ananda Putri Cahyani, Deska Harisandi, dan Diana Melia. Latar belakang dalam penelitian ini adalah penerapan GCG dalam perusahaan perlu dilakukan karena GCG merupakan prinsip korporasi yang sehat dan perlu diterapkan dalam mengelola perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan tersebut. Penerapan GCG dalam perusahaan akan mempengaruhi integritas laporan keuangan dalam perusahaan tersebut, sehingga baik buruknya integritas laporan keuangan dalam perusahaan tergantung bagaimana penerapan GCG pada perusahaan tersebut. Seperti halnya contoh kasus Sumenfred yang terjadi pada PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk, yaitu mengenai perkara dugaan pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan oleh mantan direksi. Kecurangan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan kesan peningkatan penjualan perusahaan agar terlihat baik. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa tindakan manipulasi laporan keuangan yang terjadi mengindikasikan rendahnya integritas laporan keuangan pada perusahaan tersebut. GCG dalam penelitian ini menggunakan dua proksi, yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen. Sehingga rumusan masalahnya: Ujian pustaka yang terkait dengan variabel pada penelitian kami. Yang pertama, ada kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan variabel bebas, yaitu proksi 1 dari Good Corporate Governance, yang merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, atau institusi lainnya. Kedua, ada komisaris independen. Komisaris independen merupakan variabel bebas juga, yaitu proksi kedua dari Good Corporate Governance, yang merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali. Yang ketiga, yaitu ada integritas laporan keuangan. Menurut Hartono dan Weni dalam Pusparani et al. Tahun 2020 menjelaskan bahwa integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya tanpa adanya yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Yang terakhir yaitu ada kualitas audit. Kualitas audit ini merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi secara objektif bukti yang terkait dengan aktivitas ekonomi perusahaan dan evaluasi terhadap peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Berikut penjelasannya. Pertama, pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan. Menurut penelitian Himawan tahun 2019 dan Savero tahun 2017 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Yang kedua yaitu pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Himawan tahun 2019 menghasilkan bahwa Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan pada level 10% dengan arah positif terhadap integritas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu pengaruh kualitas audit pada hubungan antara kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan. Dalam penelitian Kusumawardani DKK tahun 2021 dan Himawan tahun 2019 menyatakan bahwa kualitas audit tidak dapat memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu pengaruh kualitas audit pada hubungan antara komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Dalam penelitian Himawan tahun 2019 menghasilkan jumlah Dewan Komisaris Independen ternyata tidak dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Itu artinya keberadaan kualitas audit sebagai variabel moderasi dapat memperlemah. Metode penelitian, pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan yang berlandaskan pada filsafat praktisme dipakai untuk meneliti populasi ataupun sampel tertentu. Selanjutnya, populasi. Yang digunakan penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya, sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purpose sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya, teknik analis data. 1. Statistik deskriptif. 2. Uji data penelitian terdiri dari uji Chow, uji Osman. Ketiga, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikonaritas. Keempat, uji hipotesis terdiri dari uji R squared, uji signifikan simulatan. Hasil yang pembahasan: 1. Nilai koefisien variabel memiliki nilai adalah plus 3,692277, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat direpresentasikan variabel pemilikan yang berpengaruh positif terhadap variabel integritas laporan keuangan. 2. Nilai koefisien dari variabel bebas komisaris independen adalah plus 17,27983, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat direpresentasikan variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap variabel integritas laporan keuangan. Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F. Diketahui hasil nilai probabilitas F statistik yakni 0,112035 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel integritas laporan keuangan. Koefisien determinan. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,030731. Nilai tersebut dapat diartikan kepemilikan institusional dan komisaris independen mampu mempengaruhi atau menjelaskan asimetri informasi secara simultan sebesar 3,0731%, sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah analisis regresi moderasi. Regresi pertama, nilai koefisien dari M1 adalah 34,336883, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasi bahwa kualitas audit mampu memperkuat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan. Regresi kedua, nilai koefisien dari M2 adalah 38,28635, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasi bahwa kualitas audit mampu memperkuat pengaruh antara komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hipotesis pertama diterima, hipotesis kedua diterima, hipotesis ketiga ditolak, yang terakhir hipotesis keempat ditolak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, silakan email ke salah satu alamat email yang tertera pada slide. Sekian, terima kasih.